Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita bahas dalam pertemuan yang lewat tentang anjuran untuk menggundul rambut kepala bayi, maka poin berikutnya setelah rambut si bayi itu digundul, maka dikumpulkan. Setelah itu ditimbang. Setelah ditimbang, maka boleh jadi ketahuan misalnya 1 on. Rambutnya ternyata lebat 1 on, maka perlu kemudian kita cek 1 on ini, kalau 1 on perak itu harganya berapa. Anggap saja misalnya 1 on perak harganya 100.000. Maka orang tua si bayi ini dianjurkan untuk bersedekah kepada fakir miskin senilai uang 100.000. Nah, apa dasar dianjurkannya hal semacam ini? Dasarnya adalah satu hadis yang telah kami tuliskan di papan tulis, yaitu hadis dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan akka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil Hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakikahi cucunya Al Hasan bin Ali bisyatin dengan seekor kambing. Maka di sini dalil bahasanya kakek boleh mengakikahi cucunya. Maka yang mengakikahi seorang bayi tidak mesti harus orang tuanya. Kakeknya bisa, orang lain yang mau bantu juga bisa. Kemudian di sini dalil yang menunjukkan kalau kondisi ekonomi pas-pasan, bayi laki-laki itu boleh diakikahi dengan seekor kambing saja. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengakikahi Al Hasan bin Ali dengan seekor kambing. Waqal, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah akikah, kemudian Nabi perintahkan kepada Fatimah. Maka hal ini menunjukkan bahasanya idealnya pada hari ke-7 itu akikah dulu baru potong rambut. Setelah potong rambut baru kemudian sedekah. Nabi katakan, ya Fatimah, wahai Fatimah, gundulah sahu rambut kepala anakmu yaitu Al Hasan, wa tasaddaqi, dan bersedekahlah dengan seberat rambut kepalanya, fiddotan, sedekahkanlah berupa perak atau uang senilai dengan perak tersebut. Maka hal ini menunjukkan bahasanya akikah dulu baru gundul rambut. Setelah gundul baru ditimbang. Setelah ditimbang, setelah itu baru kemudian sedekah. Dan di sini yang Nabi perintahkan untuk menggundul adalah ibunya. Nah, yang terbaik adalah ibunya sendiri yang menggundul rambut kepala bayinya. Namun seandainya ibunya masih takut-takut atau khawatir nanti melukai kepala bayinya, kemudian minta tolong kepada orang lain, insya Allah juga tidak mengapa. Lanjutannya hadis, Fatimah kemudian menggundul rambutnya Husain, kemudian menimbangnya, dan ternyata timbangannya adalah senilai 1 dirham perak atau 1/2 dirham atau kurang dari 1 dirham perak. Di sini diriwayatkanlah At-Tirmidzi. Tirmidzi mengatakan di sini derajatnya adalah hasan gharib. Dan di antara perkataan ulama yang mendukung riwayat ini kita jumpai bahasanya Hambal pernah bertanya kepada Imam Ahmad bin Hambal. Dia mengatakan, Imam Ahmad atau Hambal pernah mendengar Imam Ahmad mengatakan, la ba'sa ayatasaddaqa biwasni sya'ri sabiyyi. Tidaklah mengapa mempraktekkan amalan berupa bersedekah dengan seberat rambut kepala si bayi. Demikian juga kita jumpai perkataan Ibnu Munzir rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Iqna'. Beliau mengatakan, wa yustahabu ayatasaddaqa biwasni sya'ri ra'si sabiyyi wariqan. Dianjurkan, kata Ibnu Munzir, untuk bersedekah seberat rambut kepala seorang bayi, dan tolak ukurnya adalah wariqan, perak dan bukan emas. Maka catatan penting berkaitan dengan masalah kadar sedekah yang perlu dikeluarkan, tolak ukurnya adalah perak.
sebagaimana tegas Nabi katakan, sya'rihi fiddotan, maka tolak ukurnya perak. Sebagian orang beranggapan bahwa tolak ukurnya itu emas, namun ini pernyataan dan kesimpulan yang tidak berdasar. Demikian juga catatan yang lain, catatan penting yang lain berkaitan dengan masalah ini, maka tentu sebelum ditimbang bayi ini digundul. Dan yang dituntunkan adalah digundul habis alias plotos, dan bukan hanya sekedar dipangkas di sebelah sana, sebelah sini. Namun idealnya adalah betul-betul bersih. Kemudian total rambut tersebut kemudian ditimbang. Nilainya ini berapa gram. Nanti kemudian kita cross check harga emas itu berapa. Dan ternyata ketemu angka sekian, maka itulah yang disedekahkan kepada fakir. Dan inilah pembahasan tentang masalah menimbang rambut bayi kemudian mensedekahkannya. Demikian yang bisa kita bahas kesempatan kali ini, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat.